Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now, we're turning our hearts to you. Tetap kembali dalam ibadah online service kita pagi ini. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan kami boleh bersekutu saat ini walaupun lewat pelayanan online ini. Kami percaya bahwa ada lawatan kuasa Tuhan bagi setiap kami yang datang bersama-sama di hadapan Tuhan hari ini. Kami percaya yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan, dan yang berbeban mereka boleh memperoleh kelegaan di dalam hadirat Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kami mulai ibadah kami pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi setiap kita pagi ini, karena Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita puji Tuhan bersama. Kejaplah dan lihatlah, kejaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku
kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan, amin, oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Sebab karena Yesus kita bebas, amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Dia tinggal di dalamku. Oh yes. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Mari kita berikan kemuliaan, sorak-sorai buat Tuhan kita.
Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Sekali lagi salibmu. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku, Dan hidup dalamku. Mari kita sembah Tuhan. haleluya. Kami bersyukur buat Tiada yang salib sepertimu Tuhan. nyata Kami kuasa bersyukur kepadamu Tuhan. oh bagi setia Sebab layak kami Tuhan, Tuhan. layak Tuhan. Kami bersyukur Kami ya Allah menyembah besar namamu besar, namamu kasih berkuasa, setiamu. namamu menyembuhkan, Oh
hidup karena salibmu. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu, Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. untuk melakukan mujizat-Mu, untuk Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya, Shalom Jemaat Sion, kita jumpa lagi dalam kegiatan ibadah kita, ibadah tanggal 7 Juni tahun 2020. Ya, mungkin ada yang bertanya kapan kira-kira kita akan beribadah di rumah gereja. Kalau kita ikuti, sudah ada keputusan Bupati bahwa tempat ibadah mulai normal kembali. Tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, maka kegiatan ibadah sementara kita laksanakan dulu di rumah, sambil kita mengikuti perkembangan terakhir tentang apa yang terjadi di kota ini. Karena kalau kita mau melaksanakan ibadah, tentunya kita harus perhitungkan berapa sih jumlah jemaat yang biasa hadir dalam kegiatan ibadah kita. Kapasitas tempat duduk seperti apa sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Lalu kita punya jemaat ini tempat tinggalnya itu apa di satu lokasi atau menyebar kemana-mana. Ini juga yang harus kita perhitungkan. Apalagi kita punya gedung gereja juga ada dalam zona merah, sehingga ini yang menjadi pertimbangan bagi kami. Untuk itu maka kami sudah memutuskan untuk sementara kita jalani dulu ibadah-ibadah kita, yaitu tetap ada di rumah masing-masing, dengan harapan bahwa tidak membuat kita menjadi lemah, tidak membuat kita jadi bosan, tapi kita sungguh-sungguh punya iman, kita sungguh-sungguh bergairah. Karena apa? Karena api Roh Kudus itu kita sudah terima minggu yang lalu, sehingga hidup kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Oke, jadi hari ini kita akan ibadah, nanti sebentar disertai juga dengan perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk firman Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang lagi di pagi ini. Kami bersyukur untuk semua kasih, kemurahan, kasih setia Tuhan bagi kami. Bapa sudah pelihara kami seusbu lamanya. Bapa boleh bawa kami lagi masuk di usbu yang baru. Perkenaan Tuhan bagi kami. Apa yang harus kami lakukan tidak ada yang lain. Kami hanya mau datang. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Karena Engkau yang layak dipuji disembah dari kekal hingga kekal. Terima kasih Bapa. Setelah kami memuji menyembah Engkau, saatnya Tuhan kami akan mendengar firman Allah. Bapa, kami mohon kehadiran di tengah-tengah kami, di mana saja kami berada, di rumah-rumah, di mana-mana saja. Kuasa pengurapan itu sempurna terjadi bagi kami. Pakai kami semua, supaya biarlah Bapa
hanya firman Allah yang terus memberikan kekuatan, menghibur kami, supaya kami cakap, kami kuat, hidup kami tetap menjadi berkat, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan di hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Firman Allah yang akan kami sharekan hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-37. Perikopnya adalah cara hidup jemaat. Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat 32 sampai ayat 37. Demikian firman Allah. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Allah yang akan kami sharekan pada pagi hari ini. Dari ayat pembacaan firman Allah ini, saya memberikan topik khotbah, yaitu dampak pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. Minggu kemarin kita sudah memperingati pencurahan Roh Kudus, dan kita yakin bahwa saat Roh Kudus dicurahkan, maka ada punya dampak bagi kita orang-orang yang percaya. Apa saja dampak pencurahan Roh Kudus bagi kita orang percaya? Yang pertama, kalau kita baca ayat 32, dikatakan begini, adapun kumpulan orang-orang yang percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini berbicara tentang unity, atau berbicara tentang kesatuan. Semua yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus pasti memiliki sehati sejiwa. Tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada kecemburuan. Karena apa? Karena mereka sudah sehati dan sejiwa. Ya. Jadi firman Tuhan ini menuntun kita semua supaya apa? Kita yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus ini dalam hidup kita sehati sejiwa. Dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, kita sehati sejiwa. Dalam pelayanan, kita juga sesama hamba Tuhan sehati sejiwa. Di tempat-tempat pekerjaan, kita juga sehati sejiwa. Berarti apa? Kita punya fokus yang sama, kita punya visi yang sama. Tidak ada membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ya. Dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini berbicara tentang apa? Mereka tidak egois. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mereka tidak sombong. Ya, tidak menganggap orang lain itu rendah dan sebagainya. Ayat firman ini menuntun kita, yaitu selama kita masih hidup egois, kita masih mementingkan diri sendiri, menganggap yang lain lebih rendah, atau kita bisa membeda-bedakan latar belakang asal-usul kita, berarti kita belum menerima pencurahan Roh Kudus itu, karena ego kita masih sangat kuat. Untuk itu,
lewat kebenaran firman Allah ini menyadarkan kita. Orang-orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus itu sehati sejiwa. Saya percaya kita semua, Jemaat Sion yang ada, kita semua sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Kita semua sehati sejiwa, keluarga-keluarga, semua Jemaat Sion, kita sehati sejiwa. Kita punya visi yang sama, kita punya pandangan yang sama, sehingga kita punya perencanaan juga yang sama, sehingga semuanya boleh kita lakukan secara bersama-sama. Kita hidup saling menghormati satu dengan yang lain. Dalam keluarga, dalam pelayanan, di mana-mana saja kita berada, bahwa kita ini adalah sudah sehati sejiwa. Hal-hal lain ya juga yang bisa kita lihat dewasa ini, bahwa dengan kondisi seperti ini bisa terjadi bahwa banyak orang akan mementingkan diri sendiri. Mereka akan fokus hanya kepada diri mereka sendiri. Apalagi misalnya dengan kita harus stay home, kita harus ada di rumah saja, maka akhirnya apa? Maka mungkin kita mulai merasa bahwa ya kita ini saja yang ini, yang sana tidak dan sebagainya. Tetapi apabila kita ada di dalam satu rumah, kita stay berarti apa? Tuhan sedang mendidik kita. Supaya apa? Yang tadinya mungkin kita punya pikiran tidak sama. Di saat kita ada di rumah selama ini untuk menyamakan kita punya pikiran. Supaya apa? Kita sungguh-sungguh satu. Kita fokus hanya kepada Tuhan saja. Ya, jadi saya percaya bahwa kebenaran firman Allah ini terus menuntun kita supaya apa? Kita sehati sepikir. Kita gak bangun kebersamaan. Ya, kita tetap punya apa? Kita punya ketekunan bahwa apapun yang terjadi, kita tetap satu. Apapun yang kita alami, kita sama-sama menyelesaikan itu. Apapun juga seberat apapun, apabila kita sehati sepikir, maka itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan di saat kita sehati sepikir, maka kita bisa saling menasihati, kita saling menghormati, kita saling berbagi satu dengan yang lainnya. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2, kalau kita baca pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Allah begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Roh Kudus itu bagaikan lidah api. Salah satu fungsi dari api adalah api itu membakar, api itu menghanguskan. Apabila dalam hidup kita ada hal-hal yang tidak beres, maka api Roh Kudus itu yang menghanguskan, api Roh Kudus itu yang membakar. Mungkin dalam setiap kehidupan kita ada kesombongan kita, ada kebencian, ada iri hati kita, ada egoisan kita, ada kehidupan daging kita. Maka di saat Roh Kudus tercurah, maka itu sudah dibakar. Supaya apa? Bersih dari setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita menerima Roh Tuhan. Yaitu apa? Buah-buah roh yang tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kita yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus ini, hal-hal daging itu sudah dihanguskan, sudah dibakar. Yang adalah Roh Tuhan, yaitu apa? Buah-buah roh yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus adalah orang yang hidupnya rukun. Karena apabila kita hidup rukun, maka berkat Tuhan itu akan diperintahkan masuk dalam setiap keluarga, rumah tangga kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 133. Mazmur pasal 133 firman Allah begini. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau kita lihat orang-orang Israel,
Orang Israel terdiri dari 12 suku, temperamennya juga berbeda-beda. Tapi di saat mereka berkumpul untuk melakukan ibadah, maka kesatuan itu ada, sehingga mereka sama-sama boleh menikmati apa berkat-berkat yang mereka bisa terima itu. Dikatakan ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Berbicara tentang minyak, ini berarti apa? Ini tentang minyak pengurapan. Yaitu apa? Pengurapan Tuhan itu ada apabila kita hidup rukun satu dengan yang lain. Pengurapan kuasa Roh Kudus itu ada, mempersatukan kita sehingga tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Semuanya karena apa? Kita semua diurapi, yaitu apa? Pengurapan Roh Kudus itu yang sudah ada dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, mulai dari atas. Apabila di dalam keluarga kita mulai dari suami, mulai kita sungguh-sungguh ada bersehati, maka di situ berkat itu ada. Tapi apabila mungkin mulai dari suami, apabila pikiran kita macam-macam, akhirnya apa? Berkat itu tidak akan turun. Tapi saya percaya, suami-suami, kepala-kepala keluarga yang ada di dalam Jemaat Sion adalah suami-suami yang luar biasa, suami-suami yang hebat. Sehingga apa? Sehingga kuasa pengurapan itu terus mengalir dalam setiap keluarga. Mulai ke istri sampai ke anak-anak. Pembantu semua bisa menerima kuasa pengurapan itu sendiri. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apabila kita lihat di Israel, ya, bahwa pada saat musim salju, maka di sana salju itu akan tetap ada. Sehingga pada saat musim panas, maka di situ mulai mencair. Dan apabila salju itu cair, maka dia menjadi air. Akhirnya apa? Dia turun memberikan kehidupan. Jadi orang-orang Israel menerima air itu adalah itu datangnya dari Gunung Hermon, di mana tempat itu pada musim tertentu ditutupi dengan salju. Ini adalah apa? Sesuatu berkat yang luar biasa. Ada kesejukan karena air itu membawa kehidupan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Apabila keluarga itu hidup rukun, damai, maka disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya yang terus melimpah ruah dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita semua yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus itu, kita semua ada kesatuan, ada unity di rumah tangga kita, tempat pekerjaan, tempat pelayanan, lingkungan tempat tinggal, sehingga kita jadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-33, firman Allah begini. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 33 ini berbicara tentang apa? Mereka mulai berani bersaksi. Pada saat Tuhan Yesus mulai bangkit, apa yang terjadi? Murid-murid semua ketakutan. Mereka tutup pintu dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka juga. Mereka pikir itu hantu. Mereka tidak berani apa-apa. Tetapi pada saat mereka menerima pencurahan Roh Kudus, maka di situ mereka mulai berani untuk bersaksi. Mereka mulai berani untuk memberitakan firman Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa tahu firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi apabila kita tidak berani untuk bersaksi, kita tidak berani untuk menyatakan itu, memberitakan itu kepada orang lain, maka segala sesuatu itu hanya sia-sia saja. Tapi saya begitu yakin, kita semua yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus ini, kita berani bersaksi. Di mana saja kita berada, di kapanpun, maka itu adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Setiap kita orang percaya harus berani untuk menyampaikan kasih setia Tuhan yang kita alami, supaya apa?
supaya bisa juga menolong orang lain yang ada dalam masalah, yang ada dalam pergumulan. Karena apa? Karena lewat kesaksian kita itu, maka orang-orang itu mereka boleh merasa terhibur dan mereka punya pengharapan. Karena apa? Karena kuasa Injil, kekuatan Allah itu yang bekerja. Firman Allah katakan di sana ada lidah-lidah api. Lidah-lidah api ini berarti apa? Api Roh Kudus itu. Api itu biasanya apa? Dia memberikan semangat, dia memberikan kuasa. Setiap kita punya kesempatan di mana saja, kapan saja untuk memberitakan firman Tuhan. Karena kesempatan itu jarang terulang. Jangan kita sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Di mana saja, kapanpun, biarlah kita harus ambil bagian untuk bersaksi, untuk menyampaikan firman Allah. Firman Allah itu bukan saja tanggung jawab pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan, tapi kita semua, orang-orang yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus, itu kuasa itu ada. Kita berani untuk bersaksi. Firman Allah, Rasul Paulus dia katakan kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4, saya baca ayat pertama sampai ayat 5. Ini perikopnya, penuhi panggilan pelayanan. Firman Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi dia katakan bahwa di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saatnya kita semua ini akan mati kalau Tuhan Yesus belum datang. Kalau kita masih hidup, Tuhan Yesus datang, kita semua juga akan menghadap takhta pengadilan itu sendiri. Ya, sehingga dikatakan bahwa aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi menyatakannya, demi kerajaannya. Dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi setiap kita menyampaikan firman Allah, kita bukan untuk meninabobokan orang. Tapi firman Allah katakan, beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati dengan segala kesabaran. Apabila itu salah, kita harus nyatakan itu salah. Apabila benar, kita katakan itu benar. Karena fungsi firman Allah itu, yaitu salah satunya menyatakan kesalahan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa? Semua orang hidup tertib seturut dengan firman Allah itu sendiri. Ya, ayat yang ketiga dari 2 Timotius 4 dia katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Ya, pada saatnya nanti orang lebih senang itu untuk mendengar hal-hal yang enak-enak saja. Kalau misalnya kita datang di gereja, lalu ada firman Allah yang bicara berkat, mungkin itu saja yang kita senang. Tapi apabila hamba Tuhan dia berbicara tentang dosa, akhirnya apa? Mungkin kita tidak senang. Mungkin kita pikir, kenapa lagi ini disampaikan? Tapi ini firman Allah. Supaya apa? Supaya saatnya ini kita tidak boleh lagi dininabobokan dengan hal-hal yang berkat-berkat saja. Tapi apa yang salah, kita harus nyatakan kesalahan. Ya, firman Allah katakan bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak dan memuaskan keinginan telinganya. Jangan kalau firman Allah yang enak, masalah berkat, kita punya telinga enak, wah ini yang bagus. Tapi apabila kita disentil karena kita berbuat dosa, akhirnya apa? Kita mulai kesal. Akhirnya apa? Mungkin kita tidak mau lagi beribadah, kita masa bodoh dan sebagainya. Tapi ini firman Allah menuntun kita semua. Dikatakan,
tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan, pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayanan. Setiap kita, tanggung jawab kita harus memberitakan Injil. Amanat agung. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus katakan, pergi beritakan Injil. Barang siapa yang percaya dibaptis selamatkan, dan tidak percaya pasti akan dihukum. Setiap kita punya kesempatan. Dan kesempatan itu jangan kita tunggu, ini mungkin kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dan sebagainya. Karena apa? Apabila kita tidak menggunakan kesempatan pertama, kesempatan kedua, ketiga, belum tentu itu akan ada. Ada satu kisah. Ada seorang pemuda, dia melamar istrinya. Lalu orang tua dari calon istrinya itu memberikan syarat kepada pemuda itu. Kamu boleh menikah dengan anak saya dengan syarat ada 3 ekor kerbau. Apabila, dan ini akan lewat di depanmu satu demi satu. Apabila engkau bisa memegang ekornya, maka engkau bisa menikah dengan anak saya. Setuju? Oke, setuju. Akhirnya mereka datang ke tempat itu. Akhirnya apa? Kerbau yang pertama mulai menuju ke dia. Pada saat kerbau yang pertama menuju ke dia, karena terlalu kencang, akhirnya apa? Dia tidak bisa untuk menangkap ekor kerbau itu. Kesempatan pertama gagal. Dia pikir ya sudah, mungkin ada kesempatan kedua. Kesempatan kedua, kerbau juga mulai muncul dari sana. Kerbau yang kedua ini beringas. Dia mulai tanduk kiri kanan, akhirnya apa? Pemuda ini dia takut, dia mundur. Akhirnya kerbau itu lewat, dia tidak bisa. Kesempatan yang ketiga, dia lihat ada satu kerbau yang jinak sekali, jalannya pelan. Dia bilang, wah ini kesempatan terakhir untuk dia. Pada saat kerbau itu lewat di dia menangkap ekornya. Nyatanya apa? Kerbau itu ekornya buntung. Berarti apa? Tidak ada ekor kerbau. Apa yang terjadi? Berarti apa? Dia gagal. Kesempatan pertama, kesempatan kedua itu gagal. Kesempatan ketiga tidak ada. Karena apa? Kerbau itu ekornya buntung. Berarti tidak ada ekor. Akhirnya apa? Akhirnya dia punya usaha atau dia punya cita-cita hancur, berantakan. Dia tidak bisa menikah dengan gadis pujaannya itu. Untuk itu, ya dalam hidup ini, kesempatan-kesempatan jangan kita sia-siakan. Apabila yang pertama mungkin sulit seperti apapun, kita harus bisa. Bagaimana kita bisa mengatasi itu? Apabila mungkin kita dihadapkan dengan kesukaran-kesukaran, ya ada masalah, ada tantangan dan sebagainya. Tapi apabila kita berusaha, maka pasti harus kita bisa selesaikan itu. Karena apabila kesempatan-kesempatan itu tidak bisa kita raih dengan baik, maka kesempatan itu juga tidak mungkin lagi kita akan menerima kesempatan itu. Itu yang kedua. Ya, kita masuk ke bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Dalam ayat 34-35, firman Allah katakan begini, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah dan atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan mereka dibawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dari ayat ini ada 2 hal, yaitu orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka ini tidak berkekurangan. Berarti apa? Mereka ini hidup berkelimpahan. Jadi luar biasa. Saya percaya kita semua yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus itu, kita tidak pernah hidup dalam segala kekurangan. Tapi apa? Tapi kita hidup dalam segala kelimpahan. Berbicara tentang kelimpahan ini, bukan saja hal-hal jasmani yang kita inikan, tetapi juga adalah hal-hal rohani. Ya. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus, datang supaya apa? Mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
firman Allah ini ya dan amin. Tuhan Yesus datang, Roh Kudus dicurahkan supaya hidup kita ini, kita hidup dalam segala kelimpahan. Itu yang merupakan kekuatan bagi kita sehingga di saat masalah, pergumulan apapun juga kita tahu bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita orang percaya, kita imani firman Allah ini. Hal-hal konkret yang kita alami yaitu kelimpahan dalam damai sejahtera. Di rumah kita bisa tidak punya beras, di rumah kita kita punya minyak goreng tidak ada, tidak punya gas tidak ada, tidak apa-apa. Tetapi saya percaya di rumah kita damai sejahtera itu tidak pernah habis. Damai sejahtera itu tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Apa artinya damai sejahtera? Kita punya gaya Sion. Damai sejahtera berarti damai di hati. Di hati ini kita harus jaga. Firman Tuhan katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati ini menyimpan janji-janji firman, supaya jangan kami berdosa kepadamu. Hati ini yang fokus dari segalanya. Karena apa? Kalau hati kita ini ada damai, maka kita punya pikiran juga pasti pikiran kita positif. Kalau pikiran kita positif, perkataan kita juga pasti positif. Kalau perkataan kita positif, tindakan kita juga pasti positif. Ini adalah yang kita alami itu sebagai orang-orang percaya, yaitu apa? Damai sejahtera itu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Pada saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ketemu dengan murid-muridnya, apa yang Tuhan Yesus katakan? Damai sejahtera atas kamu. Ini adalah berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sehingga kita bisa kurang apapun, tapi damai sejahtera itu adalah berkat yang luar biasa. Siapapun tidak bisa mengambil itu dari setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya bahwa apabila kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus, maka kita tidak akan berkekurangan, tapi kita hidup dalam berkelimpahan. Mau corona kah, mau resesi ekonomi kah, mau apakah, kita tetap bersemangat. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita ini tidak bisa andalkan kekuatan kita. Andalan kita hanya Tuhan. Apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mazmur 37. Mazmur pasal 37. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-25, 26, firman Allah begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenaan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini kebenaran firman Allah, ya, bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka pasti kelimpahan ini akan ada. Tuhan terus akan menyertai, Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan melakukan hal-hal yang berkenaan bagi setiap kita. Dikatakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Di mana saja kita berada, kita tidak pernah meminta-minta, tapi kita malah memberikan pinjaman. Dalam kondisi seperti ini, biarlah kita tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka itulah yang berkenaan dan kita akan hidup dalam segala kelimpahan itu sendiri. Jadi dalam ayat 34-35 ini ada dua hal. Yang pertama, tidak mengalami kekurangan atau hidup dalam kelimpahan. Dan yang kedua,
adalah suka untuk memberi. Ya, orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus berkobar untuk memberi. Ciri daripada api Roh Kudus adalah berkobar. Ya, jadi tidak suam-suam kuku, tidak asal-asalan, tapi bersemangat, berkobar untuk memberi, berkobar untuk berdoa, berkobar untuk melayani. Itu yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa untuk memberi itu sudah ada pada setiap kita. Sekarang tinggal kita mau lakukan ataukah tidak, itu tergantung kepada kita masing-masing. Haleluya. Untuk memberi ini tidak selalu identik dengan materi. Tetapi apa? Kita juga bisa memberikan support. Kita bisa memberikan dorongan. Kita bisa memberikan doa. Itu berarti apa? Kita sedang memberi. Itu yang kita harus lakukan itu. Mungkin kita katakan, saya mau beri apa? Saya juga tidak punya apa-apa. Tapi ingat, di dalam setiap hidup kita, Tuhan sudah memberikan itu. Ada talenta-talenta, karunia-karunia, gunakan itu. Supaya apa? Hidup kita juga menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan itu sendiri. Manusia pada dasarnya pasti akan mementingkan diri sendiri. Tetapi apabila Roh Kudus tercurah atas hidupnya, maka pasti akan ada belas kasihan. Akan ada di dalam dirinya, akhirnya apa? Dia akan memberi. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan bahwa berbahagia orang yang murah hati karena mereka akan memperoleh kemurahan. Jadi di saat kita hidup dalam kemurahan hati, maka pasti berkat-berkat Tuhan itu juga kita akan menerima itu. Firman Allah di dalam Filipi ini berbicara tentang pemberian-pemberian ini. Ya, yang pernah dilakukan, mungkin kita lakukan terhadap sesama manusia, ya, kepada hamba-hamba Tuhan, kita lakukan kepada orang-orang yang kurang. Tapi kita lihat firman Allah boleh menuntun kita tentang memberi ini. Di dalam Filipi, firman Tuhan di dalam Filipi, yaitu Filipi pasalnya yang Filipi, ya saya lihat kebenaran firman, Filipi 4. Filipi 4, kalau saya baca pada ayatnya yang ke-13, firman Allah begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi Paulus ini dia juga alami kesusahan. Walaupun dia katakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia Yesus Kristus, tapi dia juga mengucap syukur. Karena apa? Ada jemaat-jemaat yang menolong dia dalam segala kesusahannya. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-19, firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi di saat kita memberi, maka Tuhan memperhitungkan itu, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Itulah hal-hal yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memampukan kita. Supaya apa? Supaya kita hidup berkenaan di hadapan Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 11. Amsal pasal 11 ini juga berbicara tentang memberi. Ya. Kalau kita baca pada Amsal pasal yang ke-11. Ya, kita ikuti saja firman Allah. Amsal pasal 11. Kita akan baca ayat 24 sampai ayat 25. Firman Allah begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi saat kita menyebar kaya harta, kita akan bertambah kaya. Karena apa? Karena itu adalah hukum kasih karunia. Hukum apa yang kita Indonesia bilang terima kasih. Kita terima, kita kasih. Kita terima, kita kasih. Berarti apa? Berkat itu akan ada terus. Tapi apabila kita terima, kita tidak salurkan, maka berkat itu dengan sendirinya akan stop, dia akan berhenti.
Dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi saat kita memberi sesuatu, bukan materi apa tapi doa, ya support, maka pasti Tuhan memperhitungkan itu semuanya. Ayat 26, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Jadi di saat kita memberikan sesuatu kepada orang, maka pasti itu Tuhan akan melakukan perkara besar. Bapak Ibu Jemaat Sion, apabila kita lakukan sesuatu, kalau secara manusia kita bisa lupa bahwa orang itu melakukan sesuatu. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Apapun yang kita lakukan, itu Tuhan tidak pernah lupa. Ada satu kebenaran firman Allah di dalam Ibrani. Ibrani, kalau firman Tuhan dalam Ibrani pasal 6. Ini kebenaran firman yang luar biasa, yang bisa memberikan kekuatan supaya kita taat setia, kita terus mau memberi. Karena di saat kita memberi, Tuhan tidak pernah lupakan itu. Ibrani 6, kalau kita baca pada ayatnya yang ke-10, firman Allah begini. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ini luar biasa. Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Jadi kalau kita lakukan sesuatu kepada manusia, manusia bisa lupa itu. Tapi kita lakukan itu, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan ingat, dan pasti Tuhan akan memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita membantu orang-orang kudus, orang-orang kurang. Dikatakan, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kita diajar untuk taat saja. Kita diajar untuk setia, memberi saja. Apapun juga yang bisa kita beri, kita mau katakan bahwa Tuhan, segala sesuatu ini dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan itu sendiri. Ini beberapa hal yang menyangkut kebenaran firman Allah yang bisa saya sharekan bagi Bapak Ibu semua. Saya begitu yakin kita orang-orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus itu punya dampak dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita terus bersemangat. Kita menghadapi hari hidup ini karena Roh Kudus itu menolong kita, menghibur kita. Dan dalam setiap kehidupan kita ada kesatuan, ada kesehatan. Kita saling menguatkan, saling melayani satu dengan yang lain. Kita berani untuk bersaksi dan kita tidak pernah berkekurangan, tapi kita hidup berkelimpahan. Dan kita memberi dengan semangat. Karena apa? Tuhan yang memberikan itu bagi setiap kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu kebenaran firman Allah yang boleh menuntun kita di hari ini, supaya biarlah kita tetap hidup untuk memuliakan Allah. Dalam nama Yesus kita mengucap syukur untuk firman. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih-Mu dan kuasa
persekutuan dengan tubuhmu, ku terima janjimu, mujizatmu dalam perjanjian dengan darahmu. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, saat ini juga kita akan menerima perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita berdoa untuk menerima perjamuan kudus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau peduli, Engkau mengasihi kami. Engkau mati di Bukit Golgota, tubuhmu terpecah-pecah, darahmu tertumpah, nyawamu Engkau serahkan karena Engkau mengasihi kami. Kasihani, ampuni kami Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi kami. Biarlah Bapa, di saat seperti ini kami akan menerima perjamuan kudus untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan di Bukit Golgota. Roh Kudus bicara bagi setiap kami. Pada saat kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, hidup kami terus diperbaharui. Biar Bapa, kami menggunakan waktu-waktu yang sisa ini, kami hidup bertobat. Kami mau melakukan kehendak-Mu, supaya Tuhan pada saat Engkau datang, kami boleh bersama-sama dengan Engkau di Firdaus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kuduskan kami semua, hati pikiran kami, supaya Bapa, kami layak untuk menerima perjamuan kudus di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita akan menerima perjamuan kudus. Kita angkat roti dan anggur di tangan kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk roti ini. Disuci, dikuduskan, diberkati roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami imani ini tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya bahwa kuasa tubuh ini, bilur-bilur-Mu yang memberikan kesembuhan, kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita angkat tubuh Tuhan Yesus di tangan kanan kita. Kita dengar firman Allah, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, ini tubuhmu yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Kami imani. Saat tubuh Tuhan Yesus menyatu dengan kami menyatu, kami bersekutu dengan Engkau. Tubuh rohani jasmani kami dipulihkan. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami. Racun-racun apapun, kanker, tumor, semua bersih, hancur oleh bilur-bilur darah Yesus. Kami memperoleh hidup yang kekal. Kami dibangkitkan pada akhir zaman. Kita terima tubuh Tuhan Yesus dengan iman. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Yesus di tangan kanan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk anggur ini. Disuci, dikuduskan, diberkati anggur ini dalam nama Yesus Kristus. Kami imani ini darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tertumpah bagi kami di Golgota. Kami imani di saat darah Yesus menyatu dengan kami, maka dosa-dosa kami diampuni. Kami dibenarkan, kami dibebaskan dari murka Allah. Mantra, sihir, tenun, kutuk-kutuk, virus-virus, Bapa, hancur, kibas, bersihkan dari setiap kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus. Kanker, tumor, semua hancur oleh darah Yesus. Kami sehat, kami sembuh. Karakter Yesus menjadi karakter kami. Hati Yesus menguasai hati kami. Pikiran Yesus menguasai pikiran kami.
Kami tetap menjadi saksi-Mu yang benar sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami kali yang kedua. Dengan iman, kita terima darah Yesus, darah yang berkuasa. Kita minum dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk tubuh dan darah yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Ini kekuatan ilahi kami terima. Hidup kami terus Tuhan. Kami tetap menjadi saksi-Mu sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami kali yang kedua. Dalam nama Yesus, kami berdoa bagi jemaat Sion secara keseluruhan. Bapa, tuntun umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kami masuk dalam usbu yang baru. Kami minta pertolongan pembelaan Tuhan bagi kami semua. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami berhasil, beruntung. Jauhkan kami ancaman, mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Kami tolak jauh dari kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu, dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi jemaat yang mungkin sakit, yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah, di mana-mana saja. Kami minta belas kasihan Tuhan bagi mereka. Bapa, ampuni dosa pelanggaran mereka. Dan kami minta ya Tuhan, bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Bapa, yang sudah jauh Roh Kudus sadarkan. Supaya semua orang kembali sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan semua orang boleh dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, jemaat-Mu. Apapun yang dikerjakan berhasil, beruntung. Karena Tuhan Yesus Roh Kudus yang mengerjakan itu. Berkati setiap keluarga rumah tangga. Jadikan keluarga jemaat Sion keluarga ilahi. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak menghormati orang tua dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Bapa, damai, sejahtera, sukacita itu ada dalam setiap kehidupan umat-Mu, jemaat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Kau Tuhan keselamatanku. Kau Tuhan keselamatanku. Dan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan, kasih setia Tuhan bagi kami. Bapa sudah hadir menjamah kami mulai dari awal hingga akhir daripada ibadah ini. Bapa, sempurnakan apa yang kami lakukan ini, biarlah berkenaan dengan kehendak-Mu, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua yang terbaik Bapa sudah berikan bagi kami. Kami tutup ibadah Minggu Raya ini di dalam nama Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan pertolongan dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudara semua. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Apa yang kita ikuti akhir-akhir ini sudah ada keputusan dari pemerintah setempat, tapi kita bijaksana
karena ya kondisi-kondisi yang ada. Untuk sementara kita masih beribadah dulu di rumah. Kita lihat perkembangan selanjutnya, ya seperti apa nanti kita akan umumkan bagi kita semua. Saya percaya bahwa yang Tuhan buat itu baik adanya, ya kita taat saja, kita setia. Kita mau taat kepada aturan-aturan yang ada, jangan lupa. Kita selalu cuci tangan, kita gunakan masker, apabila kita keluar rumah, jauhi kerumunan orang-orang banyak. Terlebih kita rajin berdoa. Kita minta pertolongan pembelaan Tuhan, kita semua terlindung, terpelihara. Haleluya.